Mengejutkan, respon Lesti Kejora ketika ditanya soal prahara hukumnya dengan Yoni Dores soal hak cipta. Ya, Lesti Kejora memberikan respon terkait dirinya telah dilaporkan oleh Yoni Dores ke Polda Metro Jaya. Saat ditemui awak media baru-baru ini, Lesti yang tengah digandeng sang suami, Rizky Bilar, tampak santai saja. Menanggapi prahara hukum Lesti versus Yoni Dores, Putra Siregar pun angkat bicara. Rupanya Putra Siregar juga memberi perhatian terkait hak cipta. Tak hanya itu, penyanyi Ryan Pono hingga Ahmad Dhani juga angkat bicara terkait prahara Undang-Undang Hak Cipta yang kini melilit sejumlah penyanyi termasuk Lesti Kejora. Lantas, seperti apa kelanjutan proses hukum di Polda Metro Jaya terkait laporan Yoni Dores? Benarkah ia telah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya? Benarkah Yoni Dores masih membuka kemungkinan untuk berdamai atau melewati langkah restoratif justice? Ada strategi apa di balik langkah Yoni Dores yang menggandeng pencara kondang, Deolipa Yumara, dalam membantunya menangani masalah hak cipta tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara hukum antara Yoni Dores versus Lesti Kejora kini sudah sampai dalam proses hukum di ranah penyidik Polda Metro Jaya. Perang hukum terhadap Lesti Kejora telah ditabuh oleh Yoni Dores selaku pencipta lagu. Menanggapi laporan polisi Yoni Dores tersebut, Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang ditemui baru-baru ini hanya meminta doa dari publik agar praharanya bisa cepat selesai. Ada komentarnya, doain aja. Di sisi lain, Putra Siregar, yang juga sahabat Lesti Kejora, menilai bahwa masalah royalti di Indonesia masih belum jelas. Ketidakjelasan tersebut menurut Putra Siregar soal bagaimana hak pencipta lagu, komposer, dan juga penyanyi. Di matanya, kalau Lesti Kejora menyanyi di panggung, pasti disuruh oleh I.O. Tidak mungkin Lesti Kejora yang meminta menyanyikan lagu tersebut. Menurut Putra Siregar, seharusnya sebelum menempuh langkah hukum, terlebih dahulu dibicarakan empat mata, baru disomasi. Jika langkah itu buntu, baru melakukan gugatan kepada pihak penyelenggara sebelum kepada Lesti Kejora. Putra Siregar berharap ada solusi terbaik dari prahara Lesti dan Yoni Dores. Ia juga merasa yakin bahwa Lesti Kejora bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kebetulan beberapa sahabat aku kayak Manji maupun Pak D. Ahmad Dhani kan lagi benar-benar gencar ya tentang hak royalti, maupun sahabat aku Rian Demasif pernah ngobrolin ini juga. Karena royalti di Indonesia itu belum jelas nih bagaimana hak pencipta, komposer, dan sebagainya, penyanyi dan sebagainya. Nah, Dede kan pasti ada panitia, ada I.O. atau apa. Nggak akan mungkin Dede yang merequest untuk menyanyikan lagu tersebut. Harusnya sih bisa disomasi atau lakukan gugatan kepada panitia dulu sebelum kepada Dede. Cuman kan Dede sini sebagai ikon di mana mungkin terkenal. Jadi ya tetap mudah-mudahan bisa dibicarakan dulu sebelum menggugat atau ke pengadilan sih ini. Tapi dari mudah-mudahan bisa terselesaikan. Penyanyi Ryan Pono menilai bahwa apa yang dilakukan Yoni Dores dengan melaporkan Lesti Kejora sudah tepat jika memang mempermasalahkan tentang mechanical rights. Karena itu, menurutnya, tinggal dibuktikan saja. Kalau benar itu terkait mechanical rights, maka menurutnya yang dituntut seharusnya bukan penyanyinya tetapi yang mengunggah lagu tersebut. Menurutnya, jika itu terkait mechanical rights, maka hak pencipta 100% untuk mengambil langkah hukum untuk melakukan penuntutan. Serta menurutnya, kalau terkait performing right, maka saat lagu itu dibawakan secara live dimanapun, maka yang harus dikejar adalah pihak penyelenggara atau I.O. dan LMK selaku lembaga yang mengumpulkan royalti pencipta lagu. Nah, itu kayaknya singgungannya ke mechanical rights tuh. Kalau mechanical rights pada dasarnya pencipta itu punya hak buat melakukan apa aja. Iya. Mechanical rights itu berarti enggak dong, itu melekat. Misalnya gini, kalau lu mau nyanyi lagu Tanya Hati, lagu gua. Kalau lu nggak minta izin gua dan lagu itu ada di Spotify, lagu itu ada di YouTube, oh itu bisa dituntut. Lu mau tuntut juga minta nyawa juga nggak apa-apa. Istilahnya gitu loh. Kalau mechanical rights. Tapi kalau performing rights itu sudah jelas undang-undangnya bilang yang harus bayar royalti itu penyelenggara.
Iya, bukan artisnya. Bukan artis. Jadi kalau pencipta mau minta haknya kemana? Ke penyelenggara dong. Kalau kasus itu sepertinya mechanical. Kalau mechanical berarti pencipta sudah benar. Ya makanya kalau ada kesalahan, kalau ada salah aiming kan berarti tinggal dibuktikan aja kan. Gitu berarti yang dituntut harusnya jangan penyanyinya tapi yang mengunggah gitu. Tapi spiritnya sudah benar. Gitu. Iya, bahwa mechanical itu adalah hak pencipta 100% untuk mengambil langkah menuntut. Kalau performing rights, kalau mechanical nggak masalah ke penyanyinya. Kalau penyanyi kan pasti terwakil oleh label kan, berarti labelnya gitu. Tapi kalau performing rights, lagu itu dibawakan secara live dimanapun, itu yang harus dikejar itu penyelenggara, IO-nya dan LMK-nya. Kenapa bisa memberikan izin kalau izin itu belum ada? Kenapa acara itu bisa berlangsung gitu? Karena yang gini, billing itu otomatis muncul kalau sudah ada izin, billingnya muncul gitu. Kalau belum ada izin ya billingnya nggak muncul. Nanti siapa yang disalahin? Aksi dengan gampang, cari jalan pintas, minta penyanyi kan kaya. Di sisi lain, musisi Ahmad Dhani menilai bahwa terkait masalah hak cipta, undang-undang sudah ada. Kita tidak bisa beramsusi serta tidak bisa menafsirkan undang-undang. Menurutnya, yang bisa mentafsirkan undang-undang hanyalah hakim. Serta menurutnya satu pelanggaran didenda 500 juta rupiah. Namun, kalau pelanggarannya banyak, maka bisa dikalikan saja. Kalau saya itu kan undang-undangnya udah ada ya. Kita nggak bisa berasumsi atau nggak bisa menafsirkan undang-undang gitu kan. Yang bisa menafsirkan undang-undang kan hakim. Dan kalau yang selama saya tahu undang-undangnya memang bunyinya begitu. Gitu. Undang-undangnya memang bunyinya satu pelanggaran itu dendanya 500 juta. Nah kalau pelanggarannya berapa ya tinggal dikali aja gitu. Kan hukum kan nggak mengenal sahabat. Hukum kan tidak mengenal sahabat. Hukum ya hukum aja gitu. Hukum tidak mengenal sahabat, hukum bahkan tidak mengenal keluarga kan. Di sisi lain, menindaklanjuti laporan polisi Yoni Dores atas Lesti Kejora di Polda Metro Jaya, penyidik telah memanggil Yoni Dores untuk dimintai keterangan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025. Yoni Dores hadir didampingi kuasa hukumnya, Ilham Suwardi. Diterangkan saat itu bahwa saat pemeriksaan Yoni Dores, ditanyakan 33 perannya seputar kondisi, kronologi, kapasitas, tujuannya. Pihaknya membenarkan bahwa ada 4 lagu yang dilaporkan, dan dari awal pihaknya tidak ada motif apapun. Menurutnya kalau Lesti Kejora ingin berdamai, maka proses hukum menyediakan ruang yaitu restoratif justice. Hari ini kita memenuhi undangan panggilan untuk apa Yoni Dores. Tadi mulai dari jam 1 dan berkelar jam 5. Ya itu yang kita lihat tadi pemeriksaan beliau Pak Yoni. Berapa pertanyaan? Pertama. Berapa pertanyaan tadi? Yang sekitar apa aja yang ditanya? Ada 33 pertanyaan. Itu sekitar apa aja? Pertanyaan yang pasti kondisi, yang kedua kronologi, yang ketiga kapasitas, gitu kan, dan tujuannya apa? Ini lagu-lagu cipta Yoni Dores, lagu apa aja yang ditanya, lagu apa aja yang seperti yang kemarin udah dibilang ya, boleh dielaborasi lagi gak? Empat lagu. Itu yang muncul di YouTube itu. Iya, keinginannya kan sama dari awal juga ada tahap kronologis pelaporan ini kan udah disampaikan dari awal bahwasanya awalnya cuman menanyakan informasi, istilahnya tegurannya, istilahnya kalau bang itu emang Lesti yang nyanyiin, langsung dengan Lesti tulis dong nama penciptanya kan gitu kan, itu awalnya. Di
Diungkapkan oleh Ilham Suardi selaku kuasa hukum Yoni Dores bahwa yang dipersoalkan oleh kliennya adalah bukan masalah mechanical rights serta bukan pula masalah royalti tetapi masalah izin atau lisensi. Meski demikian, pihak Yoni Dores juga dalam gugatannya tidak meminta ganti rugi. Ia terpaksa mempolisikan Lesti Kejora karena langkah berikutnya tidak mungkin berhenti di tengah jalan. Niat awal sebenarnya adalah Yoni Dores hanya ingin bertemu dengan Lesti Kejora untuk menanyakan terkait lagu tersebut. Serta menurut pihak Yoni Dores, kalau sudah diupload ke platform digital, maka itu sudah masuk ranah komersial. Menurutnya, bukti barunya, kepemilikan lagu adalah Yoni Dores. Namun sudah pasti mungkin dari pihak kepolisian akan menempuh restoratif justice dalam menyelesaikan masalah ini. Itu yang menjadi masalah selama ini yang dapat komentar-komentar dari netizen, pakar-pakar hukum lainnya, substansinya nggak ada yang ngerti, tetapi berkomentar dan mengejas, mengambil kesimpulan gitu loh kan. Jadi di sini ada namanya mechanical right tadi, bukan mechanical right itu bukan masalah royalti, masalah izin lisensi itu aja kok. Berarti dalam arti ingin mempolisikan Lesti atau minta ganti rugi? Nggak ada minta ganti rugi, nggak ada yang ingin mempolisikan ini karena langkah berikutnya nggak mungkin berhenti di tengah jalan gitu loh. Ini bukan masalah royalti, nggak ada masalah yang ngurus royalti itu LMKN. Tapi misalnya ini hal yang berbeda, maksudnya dapat atau tidak? Nggak ada urusan royalti nggak ada, karena royalti itu pencipta itu terima bersih dari UMKM, LMKN. Berarti dapatnya Dari LMKN dapatlah pasti, karena dia kan per 6 bulan kan mereka dapatnya. Dari awal nggak ada niat apapun, nggak ada, ya nggak ada motif apapun. Jadi kapanpun semuanya kembali lagi ke Pak Yoni Dores, karena memang niatan awalnya nggak ada apa-apa. Cuman langkahnya kalau udah berjalan menuju tujuan, langkahnya nggak mungkin berhenti di satu tempat gitu. Kita harus sampai ke tujuan gitu. Silakan jangankan kita. Proses hukum masih menyediakan ruang yang namanya restoratif justice. Jadi istilahnya apapun itu kemungkinan itu pasti ya. Mengejutkan, respon Lesti Kejora ketika ia tahu dirinya dilaporkan Yoni Dores ke polisi. Lantas, seperti apa pula strategi Yoni Dores yang menggandeng advokat Deoli Payumara usai melaporkan Lesti ke polisi? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Berbagai strategi ditempuh Yoni Dores pasca melaporkan Lesti Kejora ke polisi atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Salah satunya adalah dengan menggandeng pengacara kondang Deoli Payumara menjadi salah satu tim kuasa hukumnya. Saat bertemu dengan Deolipa, Yoni mengaku merasa pemahaman hukum yang disampaikan oleh Deolipa sangatlah sejalan dengan apa yang sedang ia perjuangkan. Menurut Yoni Dores, dengan alasan itulah yang membuatnya merasa yakin untuk bekerja sama dengan Deolipa dalam memperjuangkan haknya sebagai pencipta lagu. Langkah tersebut menunjukkan bahwa Yoni Dores tidak main-main dalam memperjuangkan hak ciptanya. Apalagi niatnya dari awal bukan untuk mencari sensasi, melainkan ingin menegakkan keadilan atas karya-karya yang telah ia ciptakan sendiri. Bang Yoni Dores dengan saya, kita bertemu di sini ya di Depok ya. Jadi Bang Yoni ya datang ke kami, kemudian bicara panjang lebar mengenai persoalan mengenai hak cipta lagu, banyak sharing-sharing dengan hak cipta lagu ya, dan kemudian terkait dengan persoalan beliau juga mengenai lagu-lagu ciptaannya pada siapapun juga. Jadi beliau kan ada kuasa hukumnya nih, Bang Ilham, tapi kemudian beliau sepakat dengan kuasa hukumnya untuk menambah untuk pengacara berbantuan hukum. Jadi saya diminta oleh beliau untuk membantu dalam perkaranya. Namanya kita dimintain perbantuan, tentunya kita akan membantu. Tentu dengan cara-cara yang baik, yang elegan, yang berdasarkan hukum juga. Saya datang ke Bang Dio awalnya
saya melihat statement secara hukumnya kayak nyambung sekali gitu sama apa yang sudah saya kerjakan. Akhirnya saya coba untuk soal ke rumahnya, kalau bisa membantu saya dengan senang hati terbuka, dan beliau siap untuk membantu saya. Langkah awal ya karena terkait dengan ciptaan kan ada undang-undang hak cipta, kemudian ada juga lembaga-lembaga yang menaungi ini. Itu harus dipelajarin dulu, kita harus temuin mereka semua juga, kemudian kita cari tahu mana yang salah dalam penerapan dari penyanyian lagu, mana yang benar, mana yang sudah logis, mana yang belum logis, mana yang rapi, mana yang liar. Itu kita pilah-pilah sehingga nanti akan ketemu duduk soalnya di mana, siapa yang dianggap patut dipersalahkan atau siapa yang benar, siapa yang salah, nanti kan kelihatan. Jadi memang harus hati-hati dan bertahap prosesnya, karena saya juga nanti dapat bukti-bukti kan, bukti lebih lengkap lagi dari Bang Yoni tentang apa saja dan tentang cerita apa saja mengenai lagu-lagunya yang dinyanyikan oleh siapapun juga dan diterbitkan oleh siapapun juga. Karena kan siapa tahu mereka ternyata sudah bayar royalti, Bang Yoni belum tahu kan gitu kan. Jadi itu yang mungkin didalami. Siapa tahu mereka malah nggak bayar royalti kepada wadahnya. Ini juga kita perlu tahu. Setelah resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum Yoni Dores, Deolipa Yumara mengaku akan menyusun langkah-langkah yang akan ditempuhnya dalam menangani kasus hukum dugaan pelanggaran hak cipta yang dilaporkan oleh kliennya terhadap Lesti Kejora. Pada tahap awal, ia terlebih dahulu memahami secara menyeluruh duduk perkara hukum yang tengah diperjuangkan oleh Yoni Dores, termasuk di dalamnya mengevaluasi hak cipta lagu yang disengketakan, konteks penggunaan lagu, serta langkah-langkah hukum apa saja yang telah diambil oleh Yoni Dores hingga saat ini. Ia juga menegaskan bahwa jalur hukum akan menjadi opsi terakhir. Menurutnya, pendekatan sosiologis dan mediasi lebih diutamakan agar semua pihak yang bersinggungan bisa duduk bersama, berdiskusi, dan mencari titik temu agar tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Sehingga dari situlah penyelesaian bisa dilakukan tanpa harus melalui pengadilan. Deolipa berharap bahwa niat baik tersebut bisa disambut baik oleh semua pihak agar polemik ini tidak semakin meruncing dan justru menjadi momentum edukasi bagi publik mengenai pentingnya menghargai hak cipta dalam industri musik. Dalam upayanya menyelesaikan kisruh hak cipta antara Yoni Dores dan Lesti Kejora, Deolipa juga menegaskan akan menempuh langkah-langkah komprehensif, termasuk mendatangi lembaga-lembaga resmi yang menaungi urusan hak cipta, salah satunya LMKM atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara tidak semata berdasarkan asumsi, melainkan juga berdasar aturan yang berlaku dan penjelasan dari otoritas yang kompeten. Dengan menggandeng lembaga-lembaga terkait, Deolipa berharap penyelesaian polemik antara Yoni Dores dan Lesti bisa berlangsung secara adil, profesional, dan mengedepankan solusi yang tidak merugikan siapapun. Tentunya saya pelajari dulu semua persoalan-persoalan yang ada, termasuk keterkaitan ciptaan lagu dari Bang Yoni dan keterkaitan dengan siapapun juga yang terkait dengan ciptaan lagunya Bang Yoni ya. Jadi kita lihat tentunya tidak serta-merta hitam putih, melihat juga aspek sosiologisnya, kemudian kronologis penciptaan lagunya, kemudian hubungan-hubungan hukum dengan siapapun juga, kemudian apa yang sedang dikerjakan sekarang, kan ada laporan polisi juga yang dikerjakan oleh Bang Yoni kan. Itu juga nanti kita lihat. Tentunya ini memang harus hati-hati melihatnya. Supaya nanti harapannya semuanya akan selesai dengan baik ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan ke Bang Yoni, upaya hukum itu adalah upaya terakhir. Kalau upaya-upaya lain yang sifatnya sosial, sosiologis itu belum tercapai, berupaya hukum. Hukum pidana itu ultimum remedium. Tapi kalau upaya-upaya hukum sebelumnya nggak bisa selesai juga, tentunya memang upaya hukum. Sehingga kita lihat bagaimana sih proses perjalanan penegakan hukum khususnya terhadap Bang Yoni dan laporan-laporannya. Gitu. Kita juga akan tentunya tidak serta-merta hukum saja. Kita harus menjajaki hubungan-hubungan sosial dengan para pihak, dengan pihak YouTube, pihak mana lagi, pihak yang menyanyikan, kemudian dengan pihak televisi kalau ada, jadi harus dijajaki. Sebaiknya diselesaikan secara mediasi itu bagus. Memang itu harapannya Bang Yoni juga begitu. Jadi diselesaikan secara mediasi. Makanya kedepannya juga nanti kami akan menyambangi yang namanya
LMKN, kita sambangi dulu lah, kita bertanda ke mereka. Itu dalam waktu dekat ya, tukar pikiran, sharing, tukar pikiran sama pencarian fakta-fakta faktual kan. Jangan sampai salah paham atau salah dalam menerka, atau salah dalam mengira, atau salah dalam melapor. Jadi itu nanti kita dahulukan itu. Mengejutkan, Yoni Dores menggandeng Deolipa Yumara sebagai salah satu kuasa hukumnya pasca melaporkan Lesti Kejora ke polisi. Lantas, seperti apa pula respon Iis Dahlia terkait Lesti Kejora disomasi Yoni Dores? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Penyanyi Iis Dahlia ikut menanggapi prahara hukum antara Lesti Kejora versus Yoni Dores. Iis Dahlia yang juga pernah menyanyikan lagu-lagu ciptaan Yoni Dores mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui dengan baik terkait prahara hukum antara Lesti Kejora versus Yoni Dores. Ia tidak tahu apakah yang digugat Yoni Dores lantaran Lesti Kejora menyanyi lagu-lagu ciptaan Yoni Dores di televisi, ataukah karena mengcovernya tanpa izin lalu mempostingnya di platform lain. Yang mengejutkan dari pengakuan Iis Dahlia adalah rupanya ia pun hingga saat ini juga dilarang membawakan lagu-lagu ciptaan Yoni Dores di televisi, yang membuatnya merasa sedih lantaran ada lagu Yoni Dores yang ia populerkan sebelumnya, itu pun tidak boleh ia nyanyikan. Meski demikian, sejauh ini Iis Dahlia mengaku dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Iis Dahlia mengaku memang Lesti sempat bercerita kepada dirinya bahwa Lesti disomasi oleh Yoni Dores. Tapi, Iis Dahlia mengaku belum bertemu langsung dengan Lesti, sehingga ia pun tidak mengetahui dengan pasti seperti apa isi somasi dari Yoni Dores terhadap Lesti. Namun kepada Yoni Dores, Iis Dahlia juga mengaku dirinya belum bertanya seperti apa kronologi kasusnya. Di sisi lain, prahara hukum Lesti Kejora versus Yoni Dores juga membuat Iis Dahlia, selaku penyanyi dangdut senior, juga ikut merasa khawatir alias resah dalam menjalani profesinya secara total dan profesional. Karena itu, Iis berharap agar hak penyanyi dan pencipta lagu benar-benar diatur dengan jelas dalam undang-undang dan tidak ada pasal-pasal yang samar-samar sehingga menimbulkan multitafsir. Menurutnya, dengan aturan yang jelas, penyanyi tidak lagi merasa khawatir saat mereka diminta menyanyikan suatu lagu oleh penyelenggara acara. Kalau soal yang ini aku nggak tahu case-nya ya, gitu. Nggak tahu apakah Lesti yang memposting atau TV-nya, tapi memang untuk yang Mas Yoni ini, Mas aku sendiri pun nggak boleh loh nyanyi lagu Mas di TV karena nggak tahu ada masalahnya apa. Jadi aku kadang kalau yang hal-hal kayak gini maksudnya sedih sih karena lagu aku tapi aku nggak boleh nyanyi gitu, tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau yang untuk case-nya Lesti, aku masih Dede kemarin sempat cerita doang bahwa dia disomasi, tapi aku belum ketemu langsung kan, jadi nggak tahu somasinya itu seperti apa. Kayak ke Mas Yoninya juga aku belum nanya seperti apa. Aku sih berharapnya antara penyanyi sama pencipta semoga nanti undang-undangnya jelas, pengaturannya jelas, supaya kita juga nggak khawatir kalau menyanyikan lagu orang atau si penciptanya juga, karena menurut aku tuh jujur aku selalu ngomong di grup yang semua ada pencipta, ada pemusik, aku bilang rindu kebersamaan antar sesama seniman, karena kan biar bagaimanapun kan penyanyi sama pencipta itu sama-sama saling membutuhkan. Sebenarnya kalau lagunya si pencipta ini didaftarkan di LMK dan LMKR, sebenarnya hasilnya nanti akan di sana gitu. Tapi kalau namanya kayak Mas Yoni atau Abang mungkin nggak mendaftarkan, ini bisa terjadi. Terus kayak kalau mau membuat recycle atau mengcover memang harus izin. Tapi aku nggak tahu kalau case-nya Lesti ini seperti apa. Tapi aku sendiri pun karena kayak mau nyanyi lagu-lagu orang yang bagaimana tuh kayak ada rasa ketakutan untuk hal kayak gini. Jadi aku benar-benar nih seorang penyanyi nih sekarang menunggu kejelasan daripada aturan supaya kitanya enak gitu ya. Karena jujur kalau aku
aku sih semuanya pengennya berbagi lah semua, ya kan, pencipta dapat, pemusik dapat, penyanyi dapat, karena biar bagaimanapun ini adalah pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kan harus mendapat imbalan ya. Tapi sebenarnya ini juga kewajibannya LMK dan LMKN, justru karena aku sih pengennya nih kita bersatu untuk mempertanyakan LMK dan LMKN ini. Setiap kali mentransfer kita itu reportnya ada, ini dari mana nih bisa ada jumlah ini, gitu loh. Kalau aku pengennya, mudah-mudahan lah dengan adanya seniman-seniman sekarang di DPR, karena kan DPR itu adalah tempat untuk undang-undang, untuk membuat undang-undang. Mudah-mudahan ada kejelasan sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.